Bab 68. Pelayan sang bos CEO. Setelah belajar menembak bersama Bara, Kirana sekarang sedang bersiap bertemu dengan Naomi, karena mereka janjian saat makan siang. Setelah mengganti pakaiannya, ia turun ke lantai bawah, tapi di sana sedang tidak ada siapa-siapa. Liliana sedang pergi entah kemana, sedangkan Oma mungkin sedang di kamarnya. Dan saat keluar mansion sopir sedang tidak ada, ia hanya bertemu dengan Pak Tio yang sedang membawa box berisi bahan makanan untuk stok di dapur. "Kirana, kau mau kemana?" ucap Pak Tio. "Oh, aku mau keluar sebentar Pak," ucap Kirana kemudian pergi keluar untuk mencari taksi. Dua orang yang sedang mengintai Kirana, sekarang melajukan mobilnya. Mereka terus mengikuti kemana perginya Kirana. Kirana sampai di sebuah restoran, di sana sudah ada Naomi yang menunggunya. "Kirana," Naomi berlarian memeluk Kirana. "Sahabatku, kenapa kau tidak mengabariku saat pergi?" ucap Naomi memeluk erat Kirana. "Bagaimana mengabarimu? Aku saja dikurung dalam kamar dan ponselku diambil," ucap Kirana sambil melerai pelukannya kemudian mengajak duduk. Kemudian mereka memesan makanan. Dan tak lama makanan mereka pun tiba, mereka makan sambil bercerita. "Untung saja kau tidak jadi dinikahi tua bangka itu, entah bagaimana nasibmu kalau menikah dengannya," ucap Naomi sambil mengunyah makanannya. "Oh iya, aku dengar kalau yang menggantikan aku Vania. Apa benar begitu?" ucap Kirana yang masih belum percaya kalau Vania mau menikah dengan Cipto. "Iyalah, siapa lagi yang mau menggantikanmu? Ayah dan ibumu juga diancam. Semua orang di desa tahu itu," ucap Naomi. "Nao, sebenarnya mereka bukan orang tua kandungku," ucap Kirana sambil menundukkan kepalanya. "Maksudmu mereka hanya orang tua angkatmu, begitu?" ucap Naomi terkejut. Kirana hanya menganggukkan kepalanya. "Pantas saja perlakuannya berbeda dengan si wanita ular itu," ucap Naomi yang benci pada kelakuan Vania. "Aku sudah menemukan orang tua kandungku, tapi," ucap Kirana menggantung. "Tapi apa Kirana? Apa mereka tidak mengakuimu sebagai anaknya?" ucap Naomi emosi. "Bukan, tapi mereka sudah meninggal," ucap Kirana dengan nada sendu. "Ya ampun Kirana," Naomi berdiri dari duduknya dan mendekati Kirana kemudian memeluknya. "Kenapa nasibmu malang begini? Coba kau mau diangkat orang tuaku menjadi anaknya, pasti kau tidak akan sedih begini," ucap Naomi. "Tapi, aku sekarang sudah punya keluarga, ibu angkatku adalah sahabat dari ibuku, mereka semua baik padaku, aku merasakan kasih sayang dari mereka," ucap Kirana sambil membayangkan bagaimana perlakuan mereka padanya. "Dan pria tampan yang bersamamu kemarin siapa?" ucap Naomi yang penasaran. "Itu Tuan Bara," ucap Kirana. Mendengar itu Naomi merasa tidak asing dengan namanya. "Dan kau sekarang menjadi model karena pria itu?" tanya Naomi lagi. "Iya, karena dia pemilik perusahaannya," ucapan Kirana membuat Naomi terkejut. Jadi, dia adalah Bara Robertson pemilik perusahaan BR Company, begitu?" ucap Naomi melebarkan matanya terkejut. "Iya Nao," ucap Kirana. "Astaga Kirana, kenapa kau tidak bilang waktu itu? Jadi aku menggosip di depan orangnya langsung." "Oh my god," Naomi menepuk jidatnya. "Santai saja, dia tidak marah kok," ucap Kirana. Setelah mereka mengobrol lama, akhirnya mereka pun pulang. Saat Naomi ingin mengantar, Kirana menolak karena takut Naomi akan telat ke kantor.
Kirana mencari taksi tapi tidak ada yang kosong. Hampir 1 jam Kirana berdiri menunggu taksi. Kenapa susah sekali mencari taksi, ucap Kirana yang sudah lelah menunggu. Tapi saat Kirana lengah, tiba-tiba ada seseorang yang membiusnya dari belakang. Seketika Kirana pingsan dan orang itu membawanya masuk ke dalam mobil bersama temannya. Daniel yang juga selesai makan siang, dari jauh sudah melihat Kirana yang sedang menunggu taksi. Tapi saat ia akan mendekat, ia melihat Kirana dibawa oleh orang dengan keadaan tidak sadar diri. Dengan cepat ia tancap gas menyusul orang itu. "Brongsek, siapa orang itu? Kenapa menculik Kirana?" ucap Daniel emosi. Dengan kecepatan maksimal, Daniel berhasil mengejar orang itu dan segera menghadangnya. Buka pintunya, Daniel terus menggedor kaca mobil, tapi orang yang ada di dalam tidak mau keluar. Baiklah, Daniel mengambil batu besar di dekatnya kemudian langsung menghantam kaca mobilnya. Terang! Kaca mobil pecah dan Daniel langsung menyeret orang itu keluar. Buk! Daniel memukul rahang pria itu, melihat temannya dipukul. Pria satu lagi yang ada di dalam mobil langsung keluar dan langsung menyerang Daniel. Terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Karena Daniel sedang emosi, ia memukul dengan membabi buta. Sehingga 2 orang itu babak belur. Daniel langsung membuka pintu mobil dan menggendong Kirana masuk ke dalam mobilnya. Sebelum melakukan mobilnya, ia memandang wajah Kirana dari dekat. Ia seperti tidak asing melihatnya. Tak mau banyak berpikir, Daniel langsung membawa Kirana ke rumah sakit. Ia takut terjadi apa-apa pada Kirana. Di perusahaan, setelah melakukan meeting penting, kini Bara sedang duduk di sofa bersama 2 orang pria tulen, dan 1 jadi-jadian. "Apa kau sudah mengintai kelompok Bloods?" tanya Bara pada Bima. "Sudah, tapi mereka tidak ada pergerakan apa-apa. Semenjak wajah Kirana terpampang di mana-mana, mereka tidak lagi memangsa para gadis muda. Apa mereka sudah tahu tentang Kirana?" ucap Bima khawatir. "Mungkin saja sudah tahu, dan 3 kita sekarang, menjaga Kirana lebih ketat, dan buatkan alat pelacak untuk Kirana, mungkin suatu saat akan berguna," ucap Bara. "Kau akan aku tugaskan seperti kemarin, terus menjaga Kirana 24 jam, jika kali ini kau gagal, aku akan membuangmu ke hutan Amazon," ucap Bara menatap tajam Yanti. "Baik bos, saya tidak akan gagal lagi," ucap Yanti penuh percaya diri. Di rumah sakit, Daniel terus memegang tangan Kirana. Ia khawatir melihat Kirana yang tidak sadarkan diri. Dokter bilang ia hanya sedang dipengaruhi obat bius, dan mungkin akan sadar sebentar lagi, tapi sampai sekarang Kirana belum sadar juga. "Kirana, kenapa kau belum sadar juga? Aku khawatir padamu," ucap Daniel sambil menatap wajah Kirana. Ia terus memandangi wajah Kirana dan tak ada bosannya. Liliana yang sudah pulang ke mansion tapi tidak menemukan Kirana menjadi cemas. Apalagi saat menghubungi Kirana, tidak ada jawaban. Ia sempat bertanya pada Pak Tio, kalau Kirana pergi keluar rumah. Liliana semakin cemas mendengarnya. Akhirnya ia menghubungi Bara. "Bara, apa Kirana bersamamu?" tanya Liliana. "Tidak Mom, ada apa?" jawab Bara dengan nada cemas. Pak Tio bilang, Kirana sedang pergi, tapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Mendengar ucapan Liliana, Bara langsung berlari keluar ruangan dan segera menaiki mobilnya. Membuat orang yang ada di sana saling menatap. Liliana terus menghubungi Kirana, dan akhirnya ada yang menjawab. "Kirana, kamu di mana? Kenapa tidak bilang pada Momi kalau ingin pergi?" ucap Liliana tanpa jeda. "Maaf, Kirana belum sadarkan diri.
sekarang ia ada di rumah sakit, ucap Daniel setelah mendengar ponsel Kirana yang terus berdering dan akhirnya ia angkat. Bab 69. Liliana terkejut mendengar ucapan Daniel. Setelah berbicara sebentar dengan Daniel, ia langsung menghubungi Bara agar segera ke rumah sakit. Liliana juga segera ke rumah sakit. Ia takut terjadi apa-apa lagi pada Kirana. Karena Kirana sedang menjadi target seseorang. Bara tiba lebih dulu di rumah sakit. Setelah mendapat telepon dari sang ibu, Bara langsung memasuki ruangan tempat Kirana dirawat. Dilihatnya seorang pria yang sedang mengelus rambut Kirana. Terlihat kekhawatiran di wajahnya. "Buk." Bara langsung memukul wajah Daniel, membuat Daniel terkejut dan akan memukul balik. Tapi dengan cepat Liliana melerainya. "Bara sudah," ucap Liliana menengahi. "Kenapa kau memukulnya? Dia yang telah menyelamatkan Kirana dari penculikan." Ucapan Liliana membuat Bara diam. "Memang anak tante ini suka main kekerasan," bukannya bertanya lebih dulu, tapi langsung memukul wajahku, ucap Daniel sambil memegangi wajahnya yang memar. "Kirana diculik, kemungkinan orang suruhan Willy. Momi tidak tahu dia pergi, karena Momi sedang ada urusan di luar," ucap Liliana yang merasa bersalah. "Mom, kenapa Kirana bisa terkena obat bius, padahal kan Kirana..." Belum selesai bicara, Bara kemudian menatap Daniel. Liliana tahu, kenapa Bara tidak menyelesaikan ucapannya. Ia tidak bisa sembarang bicara. Liliana kemudian menatap ke arah ranjang di mana Kirana sedang tak sadarkan diri. Liliana terkejut, melihat Kirana yang sudah membuka matanya, tapi ia hanya diam. "Kirana, kau sudah sadar?" ucap Liliana kemudian mendekati Kirana. "Memang aku kenapa, Mom?" ucap Kirana bingung. "Kau terkena bius oleh para penculik itu," ucap Daniel. "Bius?" ucap Kirana bingung, ia baru ingat saat seseorang yang membekap mulutnya menggunakan sapu tangan. "Oh, tadi itu aku pura-pura pingsan, karena aku sekalian ingin ikut mobil mereka, karena aku sudah lama berdiri di tepi jalan tapi tidak ada taksi yang lewat, tapi akhirnya aku ketiduran. Tapi kenapa aku ada di rumah sakit?" ucap Kirana bingung. Ucapan Kirana membuat mereka menepuk jidat berjamaah. Apa yang dipikirkan Kirana, sehingga mau mengikuti mereka? "Sayang, kau tadi tidak sadar, kami takut terjadi apa-apa padamu. Kau jangan seperti itu lagi, mereka itu orang jahat. Mereka menculikmu karena ingin melakukan sesuatu padamu." Liliana mengeluarkan kotak berisi anting yang diberikan Edo padanya. Pakai ini, Liliana langsung memasang anting itu, kemudian tersenyum. "Pakai terus, jangan pernah dilepas," ucap Liliana. "Baik, Mom," ucap Kirana sambil memegang anting di telinganya. "Kirana." Saat Daniel akan bicara, Bara langsung menyela. "Kau tidak apa-apa kan, sayang?" ucap Bara sambil mengelus kepala Kirana. Kirana menggeleng kepalanya kemudian menatap Daniel. "Tuan, kenapa Anda ada di sini?" ucap Kirana bingung, kenapa Daniel ada di sini. Sedangkan Bara mukanya memerah menahan amarah, kenapa Kirana berbicara pada Daniel. "Aku yang membawamu ke sini, saat kau tidur di dalam mobil para penculik itu," ucap Daniel. "Oh, jadi Tuan yang membawaku ke sini, tapi kenapa Tuan tidak membawaku ke rumah Momi? Jadi mereka tidak susah payah menjemputku," ucap Kirana tanpa perasaan. "Ayo Mom, kita pulang," ucap Kirana sambil berusaha turun dari ranjang. Bara berjalan di samping Kirana, dan langsung menggandeng lengannya. Kemudian menatap Daniel dengan tatapan mengejek, ia menegaskan kalau Kirana adalah miliknya. Daniel hanya diam memandang Kirana yang pergi bersama Bara dan Liliana.
Apa aku harus berhenti di sini? Atau aku lanjutkan perjuanganku untuk mendapatkan cintanya? Gumam Daniel masih memandang Kirana yang sudah pergi. Bab 70. Kenapa kalian bodoh sekali? Membawa seorang wanita saja tidak bisa, ucap Willy yang sedang emosi setelah mendengar laporan dari anak buahnya yang gagal menangkap Kirana. Sedangkan anak buahnya hanya menunduk diam dengan muka yang babak belur. Aku harus mencari cara lain untuk menangkapnya, ucap Willy. Daniel pulang ke mansionnya, ia duduk diam di sofa, ia melamun memikirkan Kirana. Tiba-tiba terdengar suara wanita tua memanggilnya. Cucuku kau sudah pulang, ucap Oma Daniel. Daniel terkejut dan langsung berdiri. Oma, ucap Daniel langsung memeluk sang Oma. Kapan Oma datang? Kenapa tidak memberitahuku? Ucap Daniel. Oma sudah tak sabar ingin melihat cucu menantuku. Di mana dia sekarang? Oma ingin melihatnya, ucapan Oma membuat Daniel bingung. Bagaimana ia mempertemukan Oma dengan Kirana pasti Bara tidak akan mengizinkan. Nanti saja Oma, dia sekarang sedang sibuk, ucap Daniel. Kau tidak membohongi Oma kan? Ucap Oma sambil memicingkan matanya, ia curiga ini hanya akal-akalan Daniel saja. Tidak Oma, oh iya Oma kesini bersama siapa? Tanya Daniel yang tidak melihat siapa-siapa di sana, tidak mungkin Omanya kesini sendirian. Oma bersama orang tuamu, mereka masih di atas, ucap Oma. Baiklah, aku ke atas dulu Oma, ucap Daniel langsung pergi ke kamarnya, ia ingin membersihkan diri. Di mansion, Bara yang baru sampai mengantar Kirana, kini langsung pergi lagi ke markas. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Aku pergi dulu, dan jangan pergi kemana-mana, ucap Bara mengecup kening Kirana. Kirana mengangguk sebagai jawaban. Tanpa buang waktu Bara segera mengemudikan mobilnya menuju markas, karena teman-temannya sudah menunggu di sana setelah Bara mengirim pesan. Kirana ayo masuk, ucap Liliana saat melihat Kirana yang masih berdiri di depan pintu mansion. Mom, aku ingin menikah dengan Tuan Bara, ucap Kirana sambil memandang Liliana. Ia sudah yakin untuk hidup bersama Bara, karena Kirana sudah merasakan cinta Bara yang begitu besar padanya. Ia tidak ingin membuat Bara kecewa karena menunggunya terlalu lama. Ada yang mau install sama Tante Gan? Baiklah. Nanti Momi akan memberitahu Bara, kau naiklah ke atas, ucap Liliana. Kirana menaiki tangga menuju kamarnya. Ia ingin membersihkan diri dan berganti pakaian karena sebentar lagi waktunya makan malam. Fania mencari tahu tentang Bara melalui internet, dan betapa terkejutnya saat tahu kalau Bara adalah raja bisnis No.1 di negara ini. Dan Fania juga sudah tahu nama perusahaan Bara, Fania sudah menghafalnya. Aku tak salah menilai orang. Ternyata pria itu benar-benar orang kaya, apalagi wajahnya yang tampan, aku sudah tak sabar ingin tidur dengannya, ucap Fania sedang membayangkan tidur dengan pria tampan dan berbadan kekar seperti Bara. Tidak seperti Cipto yang berperut buncit, apalagi Vero yang kurus. Fania berjalan memasuki kamarnya dengan senyum tak luntur dari wajahnya. Kenapa kau senyum-senyum begitu? Tanya Cipto yang sedang berbaring di atas ranjang. Mukanya masih sedikit memar. Tidak apa-apa mas, ucap Fania duduk di samping Cipto. Mungkin besok aku tidak bisa menjagamu, karena aku akan menemui temanku, ucap Fania berbohong. Memangnya kau punya teman di sini? Tanya Cipto penasaran. Iya, sahabat lamaku. Dia sudah lama pindah ke kota jadi kami tidak pernah bertemu. Mumpung aku masih di sini aku akan menemuinya, ucap Fania mencoba meyakinkan Cipto.
Terserah kau saja, ucap Cipto sambil memejamkan matanya. Ia habis minum obat, sehingga membuatnya mengantuk. Fania bersorak dalam hati, rencananya ia akan menemui Bara ke perusahaannya. Ia punya rencana supaya mereka bisa bertemu. Bara sudah sampai di markas. Ia masuk dengan muka datarnya, membuat semua orang takut jika menyinggungnya. "Bos," Yanti berdiri dan menundukkan sedikit kepalanya tanda hormat, begitupun Bastian. Hanya Bima yang masih duduk sambil menyilangkan kakinya. "Kenapa kau lama sekali? Apa yang terjadi, sehingga kau harus berlari keluar perusahaan?" ucap Bima yang tidak tahu kejadiannya. "Sebaiknya kau kembali saja ke Amerika, karena kerjamu tidak becus," ucap Bara sambil berjalan duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Ia mengeluarkan rokok, kemudian menghisapnya. Membuat semua orang di sana saling pandang. Biasanya kalau Bara mulai merokok berarti ia sedang ada masalah. "Apa maksudmu? Kerja mana yang tidak becus?" Bima bingung apa yang sedang dibicarakan Bara. "Kirana diculik, dan kemungkinan itu anak buah Willy," ucap Bara sambil menghembuskan asap rokok ke atas. Bima memandang Yanti kemudian Bastian. Ia tidak tahu kalau Willy akan menyuruh orang untuk menculik Kirana. "Jadi bagaimana keadaan Kirana? Apa sudah ditemukan?" tanya Bima. Ia menjadi khawatir. "Kalau Kirana belum ditemukan, aku tidak mungkin duduk santai di sini," ucapan Bara membuat Bima mati kutu. "Maafkan aku Bara, aku akan memantau markasnya. Tenang saja, aku tidak akan membuat Kirana celaka lagi," ucap Bima berjanji. "Aku pegang janjimu, kalau tidak aku akan meratakan markasmu yang ada di Amerika," ucap Bara menatap tajam Bima. Membuat Bima menelan ludah kasar. Ia takut dengan ucapan Bara, karena ucapannya tidak main-main. "Kau kembalilah ke mansion utama, jaga Kirana. Kalau bisa kau berjaga di depan pintu, akan menyiapkan kamarmu dekat dengan kamar Kirana," ucap Bara sambil memandang Yanti. "Baik Tuan." Yanti segera pergi ke mansion utama sesuai perintah tuannya. "Percepat pesanan yang aku minta padamu, kalau bisa malam ini juga harus selesai, sesuaikan dengan yang aku minta," ucap Bara menatap Bastian. "Baik Tuan." Bastian juga pergi dari sana menjalankan perintah tuannya. Bima memandang Bara yang hanya duduk diam sambil menghabiskan sisa rokoknya. "Tugasku apa?" ucap Bima sambil menunjuk dirinya sendiri. "Kau akan mendapatkan tugas setelah Bastian tiba," ucap Bara tanpa melihat Bima. "Kirana kan sudah selamat dari penculikan itu, tapi kenapa wajahmu seperti tertekan begitu? Ada apa?" ucap Bima sambil duduk mendekati Bara. Mendengar pernyataan Bima, Bara langsung menoleh. Ia menatap Bima lama kemudian mulai berbicara. "Sepertinya Daniel menyukai Kirana, aku bisa melihat dari tatapan matanya saat melihat Kirana," ucap Bara memandang lurus ke depan. "Sepertinya kau sangat khawatir Kirana akan berpaling padamu," ucap Bima mengejek. Saat Bara menatapnya tajam, Bima langsung buka suara. "Aku yakin Kirana pasti akan memilihmu, sepertinya dia sudah mulai menyukaimu, aku bisa melihat dari wajah Kirana yang berseri saat bersamamu," ucapan Bima membuat hati Bara tenang. "Benarkah?" Bara menegakkan punggungnya, kemudian wajahnya menjadi berbinar. "Ya, percayalah padaku," ucap Bima meyakinkan. Padahal dalam hati Bima sedikit was-was. Karena ia hanya asal ceplos saja, ia tidak tahu apa Kirana juga menyukai Bara. Ia tidak menyadari kini wajahnya sedang memucat, memikirkan konsekuensi kalau benar Kirana tidak menyukai Bara.